إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Jalla wa Ala, mendekatkan diri kita dengan mengerjakan beragam macam ketaatan-ketaatan, merasa untuk selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga luruslah kehidupan kita, baiklah amalan kita, dan Allah Jalla wa Ala terima kita wafat sebagai seorang muslim dan Allah Azza wa Jalla masukkan kita kelak ke surganya, amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Yang artinya kata Allah Jalla wa'ala, kenapa tidak ada pada umat-umat sebelum kamu, dari umat-umat terdahulu, segelintir orang-orang yang melarang dari kemungkaran, orang-orang yang melarang dari kemaksiatan yang terjadi di muka bumi, kecuali segelintir orang saja dari orang-orang yang kami selamatkan. Adapun orang-orang yang mengikuti kemewahannya, mereka adalah orang-orang yang jahat, dan sungguh Allah tiada membinasakan suatu negeri disebabkan karena kezaliman yang ada di tengah-tengah mereka, sedangkan penduduknya melakukan perbaikan-perbaikan. Hadirin dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita kesehatan. Allah Jalla wa Ala masih berikan kepada kita kedamaian, ketenangan, ketentraman, harmoni di keluarga kita, di masyarakat kita, di lingkungan kita. Kita masih bisa pergi ke kantor dengan tenang, masih bisa berangkat ke sekolah anak-anak kita dengan tenang. Begitu juga istri kita bisa beraktivitas dengan tenang. Kira-kira seperti itulah keadaan saudara-saudara kita pada hari sebelum terjadinya gempa yang dahsyat, baik yang menimpa dan menggoncang bumi Lombok kira-kira 3 bulan yang lalu, pada akhir Juli, pada tanggal 29, tidak ada seorang pun tahu
bahwa kebahagiaan di pagi hari itu semua orang berangkat untuk mengerjakan aktivitasnya, bahwa itu akan berubah menjadi duka dan nestapa. Begitu juga pada pagi hari di 28 September yang lalu, di bumi Palu dan Donggala, tidak ada seorang pun merasakan bahwa pada waktu asar akan terjadi gempa dengan kekuatan 6 skala Richter yang disusul dengan kekuatan 7,4 skala Richter pada waktu menjelang maghribnya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Semua merasa aman-aman saja. Semua merasa baik-baik saja. Semua berniat untuk mengerjakan aktivitasnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwa bencana yang dahsyat yang menimpa suatu negeri, suatu musibah yang besar yang melantakkan semua infrastruktur, rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ratakan dengan tanah, manusia Allah Azza wa Jalla binasakan. Tidak terhitung berapa orang yang tewas pada peristiwa gempa bumi dan tsunami yang diikuti dengan tanah yang bergerak hingga menimbun sekian banyak kendaraan, tempat tinggal, bahkan ribuan manusia di bawahnya. Tahukah kita bahwa yang demikian itu bukan sekedar pergerakan bumi semata, melainkan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai segenap semesta. Dialah yang memerintahkan agar bumi itu bernafas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ingatlah ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sekuat-kuatnya. Apa yang terjadi? Dari banyaknya peristiwa gempa bumi di negeri kita, sebagian tempat diikuti dengan tsunami, dan yang lainnya terjadi tanah longsor dan orang-orang ditenggelamkan. Bukan hanya dengan air, tapi dihisap dengan lumpur. Tidak lain yang demikian itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, maka kita akan dapati bahwa sebagiannya begitu mirip dan serupa. Dan boleh jadi kita katakan bahwa peristiwa yang menimpa umat terdahulu itu sekarang telanjang, terbuka lebar, dan begitu terang di hadapan mata kita. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Ankabut, فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Di antara mereka ada yang kami binasakan dengan suara yang menggelegar, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Sungguh Allah tidak menzalimi mereka, walakin anfusahum yadhlimun, melainkan mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Jadi peristiwa itu bukan tanpa sebab. Mari sejenak kita abaikan semua teori para ahli, para pakar tentang pergerakan lempeng itu. Semakin pintar kita, semakin tidak beriman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin pintar kita, semakin berani kita mengakali bencana-bencana itu. Tidakkah kita berpikir bahwa para ahli juga mengatakan di tanah Arab itu lebih rentan dengan gempa daripada di bumi kita. Tapi kenapa di negeri ini Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan gempa bumi dan bencana terjadi berturut-turut, seolah-olah enggan meninggalkan negeri ini? Tidak lain dan tidak bukan bahwa demikian itu adalah disebabkan karena kemaksiatan, disebabkan karena kekufuran, disebabkan karena pembangkangan, disebabkan karena kita mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr
bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampaklah kerusakan baik di daratan maupun di lautan disebabkan apa yang diperbuat oleh tangan manusia, agar Allah Jalla wa'ala rasakan sedikit akibat dari perbuatan mereka. Apa yang terjadi ini hanya sedikit, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghukum manusia akibat apa yang mereka perbuat, Allah tidak sisakan satu binatang melata pun di muka bumi. Hanya butuh sekian menit, tiba-tiba satu kampung terbenam ke dalam lumpur. Satu kejadian yang luar biasa yang hampir tidak bisa kita percaya, tapi itu realita dan kita bisa ulang-ulang melihatnya. Hanya dimuliakan Allah Subhanahu. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Kita bersyukur Allah Azza wa Jalla masih selamatkan kita. Gempa bumi dan bencana yang menimpa negeri lain, belahan bumi lain dari negeri ini adalah peringatan untuk kita. Ini yang pertama. Bahwa kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahwa kita masih diberi kesempatan untuk berdakwah ke jalan Allah. Mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, dan tidak dewe-dewe. Penyakit lolo gue. Ini adalah warisan orang-orang sekuler. Dalam Islam tidak dikenal dewe-dewe itu. Masing-masing kita harus berani menegur. Ada kemaksiatan berani kita tegur. Ada kekufuran berani kita tegur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Sungguh telah terlaknat orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan orang-orang Kristen melalui lisan nabi-nabi mereka, lisan Nabi Allah Daud dan lisan Nabi Allah Maryam, Nabi Allah Isa putra Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena ada kemaksiatan di tengah-tengah mereka dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Dahulu mereka tidak saling melarang dari perbuatan yang mungkar yang ada di tengah-tengah mereka. Semua dewe-dewe. Labi sama kanu ya'malun. Sungguh amat buruklah apa yang dahulu mereka lakukan. Hadirin muliakan Allah. Sekarang kita ini disadari atau tidak telah terjangkit penyakit sekulerisme. Paham sekuler telah begitu merangsek ke dalam pikiran kita hingga menghentikan gerak langkah kita dalam mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Kemaksiatan di mana-mana. Yang penting saya bisa hidup tenang. Kemungkaran di mana-mana. Yang penting gak ganggu privasi gue. As'alullah as-salamah. Ternyata Allah Azza wa Jalla ganggu. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan bumi untuk bergerak. Allah perintahkan bumi untuk bernafas. Hingga akhirnya menyedot dan menyerap. Hingga menghisap orang-orang yang ada di atasnya. Bukan hanya manusia tapi juga bangunan dan kendaraan. Semua dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita menunggu saat-saat itu? Apakah kita menanti saat-saat itu datang? Sudahlah. Apa yang terjadi di Palu Donggala dan yang sebelumnya terjadi di Lombok, itu ada pesan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita yang Allah masih beri kita kesempatan. Maka orang-orang yang gemar bermaksiat, melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah, tinggalkan. Pemujaan kepada benda-benda, kepada jin, perbuatan sedekah bumi, sedekah laut, menyembelih untuk selain Allah, tinggalkan. Pemujaan kepada keris-keris, pada benda-benda pusaka, tinggalkan. Orang-orang yang meninggalkan sholat, sholatlah. Orang-orang yang masih mengerjakan maksiat, zina, LGBT, tinggalkan. Kalau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berlakukan kepada kita sunnatullah seperti yang Allah Tabaraka wa ta'ala berlakukan pada umat-umat sebelum kita. Hadirin muliakan Allah. Suatu ketika seorang istri Nabi bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang begini,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun. Apakah kita ini akan binasa? Sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang soleh, masih ada orang yang beribadah kepada Allah, masih ada majlis-majlis taklim, masih ada pengajian-pengajian, masih ada ceramah-ceramah. Apa kita semua akan binasa? Ya Rasulullah. Apa kata jawab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah menjawab, Naam, iya, idza kathural khabath. Apabila kerusakannya sudah dominan. Apabila kerusakannya sudah dominan, maka tunggulah fitnah, yaitu azab yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada satu negeri. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian akan suatu musibah, satu bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja, menimpa juga orang-orang soleh. Maka bergeraklah ayyuhal muslimun untuk kita mengingkari kemungkaran. Walau dengan kata-kata, walau dengan teguran, walau dengan sapaan. Tidak perlu dengan kekerasan kalau memang hal yang demikian itu tidak memungkinkan. Tapi orang tua terhadap anaknya, dia bisa berlaku keras. Pemimpin kepada rakyatnya bisa menindak. Guru kepada muridnya bisa menindak. Tapi diam dari kemungkaran yang ada dalam wilayah kita. Nasallallahu as-salamah, laknat Allah azza wa jalla akan menimpa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa dari kalian melihat satu kemungkaran, rubah dengan tangannya. Rubah dengan tangannya. Resiko Ustaz. Kalau semua mikir resiko, Nabi Ibrahim gak bakal ngancurin berhala. Jangankan berdakwah, jualan tempe juga punya risiko. Kita laki-laki harus mau dan mampu untuk mengingkari kemungkaran yang kita lihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, fa bi lisan, maka rubah dengan lisan. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, fa bi qalbi. Ini fase yang ketiga, kalau dua nggak mampu, bukan belum apa-apa langsung pakai hati, yang penting kan hati kita ngingkarin. Kebanyakannya begitu. Padahal dia mampu dengan tangan. Kata Nabi, orang mengingkar dengan hati, wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ayyuhan nas, pada mengingkari kemungkaran terdapat keselamatan. Bahwa Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan orang-orang yang bangkit mengingkari kemungkaran. Pada ayat yang kita kutip tadi, Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah." Kenapa tidak ada pada umat-umat sebelum kalian orang-orang yang mengingkari kemungkaran kecuali sedikit saja dari orang-orang yang kami selamatkan. Jadi yang diselamatkan dari musibah, yang diselamatkan dari bencana, bukan orang yang soleh, tapi dia diam dari kemungkaran. Melainkan orang-orang yang soleh dan dia juga melakukan perbaikan-perbaikan. Bahkan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Al-Quran, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Maka ketika mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, peringatan berupa ayat Al-Quran, para dai-dai datang memberi peringatan, dan juga gempa, musibah, bencana, itu adalah peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Falamma nasu, maka ketika mereka melupakan, dan alangkah seringnya kita melupakan. Bagaimana dahsyatnya pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Mungkin kita tidak pernah berpikir akan terulang kembali bencana yang sedahsyat itu. Ternyata mata kita terbelalak pada 28 September 2018.
bagaimana bumi bisa menghisap orang-orang yang hidup di atasnya. Kejadian yang luar biasa. Falamma nasu ma dzukiru bih, maka ketika mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su', maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari kemungkaran. Jelas sekali Allah tabaraka wa taala katakan, tidak perlu kita membuat ormas, tidak perlu kita membuat lembaga, semua kita bergerak mengingkari kemungkaran. Yang di rumah mengingkari kemungkaran di rumah, yang di masyarakat mengingkari kemungkaran yang ada di masyarakat, yang di kantor mengingkari kemungkaran di kantor, yang di kereta mengingkari kemungkaran di kereta, yang di pasar mengingkari kemungkaran di pasar, yang di jalan mengingkari kemungkaran di jalan. Tidak boleh diam. Gongnya sudah dibunyikan, tandanya sudah diberikan, sinyalnya sudah dinyalakan. Bahwa inilah saatnya untuk kita bergerak mengingkari kemungkaran yang ada di tengah-tengah kita. Anjainal ladzina yanhauna 'anis su', maka kami selamatkan orang-orang mengingkari kemungkaran. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Tapi orang-orang yang zalim itu, maka kami binasakan mereka dengan azab yang pedih akibat kefasikan yang mereka lakukan. Nah, hadirin dimuliakan Allah, kalau negeri kita ini mau aman, negeri kita ini mau nyaman, negeri kita ini mau tentram, mau damai, maka wajib dari pemerintahnya sampai jajaran bawahnya, sampai rakyatnya, kepala keluarganya, ibu-ibu rumah tangganya, para gurunya, semuanya mengingkari kemungkaran, mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Inilah simah ciri dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian menjadi satu umat yang, kata Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mengajak dan melarang dari perkara yang munkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan kaum muslimin semua taufiknya untuk kita sama-sama bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali serius mempelajari agama Allah, mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kedamaian negeri ini. Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita keamanan di negeri ini dari segala macam musibah dan segala macam bencana yang mengancam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.